Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ketahuilah ada tiga perkara yang dapat merusak citra manusia, yang dapat merusak kebaikan manusia, yang dapat merusak pahala seseorang, yang dapat merusak atau menurunkan derajat seseorang. Salah satunya adalah adanya sifat ujub. Ujub itu artinya bangga akan dirinya sendiri, terheran-heran dengan kemampuan. Sobat di Ajeng yang berbahagia, kalau kita amati sifat ujub pada manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ujub terhadap amal ibadahnya. Merasa hebat ibadahnya. Sholatnya merasa hebat, puasanya merasa hebat, sodakohnya merasa hebat. Bangga pada diri sendiri, merasa terheran-heran. Yang akhirnya menimbulkan satu kesombongan. Dengan kesombongan tersebut akhirnya timbul rasa riya, takabur, dan sifat-sifat jelek lainnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabu fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Di dalam firman Allah tersebut kurang lebih artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu merusak, janganlah kamu membatalkan shadaqatikum bil manni wal adha, yaitu sedekah-sedekahmu, pemberian-pemberianmu, bil manni wal adha, yaitu dengan ngomong-ngomong dengan membicarakan sodakohnya itu pada orang lain, diomong-omong dipamer-pamer wal adha, dan juga menyakiti orang yang menerima sodakoh itu sendiri. Sering kita melihat dalam kaitannya ini, orang memberikan sesuatu, memberikan sodakoh pada orang lain, tapi tujuannya adalah riya. Tujuannya adalah sombong, dan orang lain menganggap kagum pada dirinya. Inilah yang dapat merusak amal.
Inilah yang dapat merusak pahalanya sedekah. Diomong-omongkan, dipamer-pamerkan pada orang lain. Sehingga kalau orang yang menerima sedekah itu sampai mengerti, sampai tahu bahwa dia memberikan sesuatu pada dirinya itu disebut-sebutkan di depan orang banyak. Tentu orang yang menerima sedekah ini pun akan sangat tersinggung hatinya. Menjadi sakit hati. Apalagi kalau yang memberikan sedekah itu walaupun memberi tapi ngenyek sifatnya, menghina. Banyak kejadian hal yang seperti ini. Memberi tapi menghina. Sobat Di Ajeng yang berbahagia. Ayat berikutnya adalah kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nas. Seperti halnya orang-orang yang membelanjakan hartanya ria'an nas, dengan memamerkan kepada manusia lain dengan tujuan sombong itu sendiri. Sama, ini juga akan meruntuhkan daripada pahala sedekah, pahala infak itu sendiri. Orang kalau sudah seperti itu, apa yang tadi kami sebutkan di atas, maka derajatnya orang itu akan terhina. Kehormatan orang tersebut yang memberikan sedekah, yang memberikan infak itu akan tercela. Kelihatannya baik, melakukan satu amal ibadah, namun justru akan membuat dirinya terhina di depan manusia-manusia lain, bahkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Di dalam ayat berikutnya disebutkan, famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Hal yang seperti ini kalau diumpamakan, itu seperti perumpamaan batu yang licin, batu yang halus. Apabila batu ini diterpa dengan hujan yang lebat, fa asabahu wabilun fatarakahu solda, maka debu atau tanah yang ada di dalam batu itu, yang ada di atas batu itu, diguyur dengan air hujan yang lebat, maka yang terjadi adalah tanahnya, debunya akan bersih kembali, dan otomatis batunya akan kelihatan bersih kembali dan kelihatan licin kembali. Jadi perumpamaan ini mengibarkan bahwa apapun yang kita berikan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang sebetulnya adalah nilai ibadah, yang pahalanya sangat besar, namun kalau dibarengi dengan sifat riya, dengan sifat membangga-banggakan dirinya, meremehkan orang lain dalam memberikan sesuatu, maka tidak ada artinya. Pahalanya akan sirna. Bahkan manusia itu sendiri yang memberikan sedekah, memberikan amalan itu akan terhina di mata manusia lainnya. Tidak hanya masalah sedekah, kebaikan-kebaikan apapun yang berhubungannya dengan ibadah hablum minallah maupun hablum minan nasnya, apabila dibarengi dengan rasa ujub, dengan rasa riya, maka itu tidak ada artinya. Tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Justru akan menurunkan martabat daripada manusia itu sendiri. Sobat Di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang kedua,
membangga-banggakan dirinya terhadap ilmu pengetahuan, terhadap keilmuannya, terhadap kepintarannya. Kalau orang melihat orang-orang yang seperti ini banyak sekali kita lihat orang yang suka merendahkan orang lain. Karena merasa pintar, merasa paling mengerti. Kalau dalam pepatah Jawa dikatakan ojo dumeh. Ojo dumeh itu ya sesuatu kata atau ungkapan yang menentukan, yang menunjukkan bahwa orang yang ojo dumeh ini tadi mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, yang punya sifat negatif di situ. Sok-sokan nek orang Jawa. Sok pinter, sok kuminter. Ya memang betul pinter. Tapi dengan kepintarannya itu dia merendahkan orang lain, yang dianggap bahwa orang lain itu dirasa atau dianggap rendah. Banyak ini terjadi. Bukan malah sebaliknya. Kita mengerti, kita pintar. Itu justru untuk membantu orang lain. Kalau hal yang seperti ini pasti dalam agama itu sangat didukung. Sangat diperbolehkan. Tapi kepintaran ini kalau digunakan untuk ujub, untuk membangga-banggakan dirinya, untuk merendahkan orang lain, maka inilah sifat yang tercela di dalam agama maupun di dalam masyarakat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu marilah kita senantiasa berintrospeksi pada diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan selama ini, usahakan jangan sampai timbul rasa ujub, timbul rasa riya, timbul rasa sombong, sehingga apa yang kita lakukan yang sebetulnya itu adalah baik, yang sebetulnya itu adalah anjuran perintah Allah dan Rasul-Nya, namun akhirnya sia-sia, tidak bermanfaat buat kita sendiri. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.